Halo semuanya, kita dari kelompok 3. Kita akan membuat buat tugas video yang bertema itu. Ada ibu-ibu guys. Temanya itu semi podcast. Cuman sebelum podcast ntar kita akan tunjukkan video cuplikan untuk gambaran tema kita pada kali ini. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu setiap anggotanya. Yang pertama dari ini. Dari saya, nama saya Fatul Majid. Saya Agil Aulia Rahman. Saya Rino Melana Aguji. Saya Praugama Jaya. Nah, itu kelompok kami dan sebelumnya mari kita tonton video tersebut, oke? Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Jadi saya mengadakan rapat minggu ini untuk mengetahui perkembangan tentang minggu ini. Ya, untuk keuangan gimana perkembangannya minggu ini? Keuangan selama minggu ini masih tetap dari kemarin terdapat penurunan, cuman tidak secara drastis ketimbang minggu kemarin Pak. Cuman memang terdapat kerugian sekitar 0, sekian persen Pak. Masih juga rugi. Masih Pak. Gimana sih kinerja kamu? Saya sudah bayar mahal-mahal kamu, terus saya gaji, kinerjanya jelek banget. Gimana Pak Fatul? Kemarin saya ke perizinan ke daerah timur, belum dibolehin juga sama pemerintah. Masih belum boleh? Belum boleh. Pokoknya gimana pun caranya minggu ini harus boleh. Iya, Pak. Untuk yoga gimana perkembangan minggu ini? Untuk dari tim pemasaran sih ada sedikit kendala, ada sedikit penurunan penjualan di daerah Makassar. Itu ada beberapa masyarakat yang kurang berminat sama produk itu. Ya, paling ada ya sekitar seminggu ini ada sekian persen gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kinerja kamu udah bagus kok daripada yang lain. Jadi apakah ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, Berpendapat. silahkan. Saya ingin berpendapat atas kinerja Bapak menanggapi bawahannya sangat tidak adil, terutama kepada saya dengan Pak Fatul. Betul Pak Fatul? Betul, Pak. Karena tidak sesuai. Ya, saya merasa saya pas itu mengerjakan tugas minggu saya dengan yang lain sepertinya sama-sama saja, dan sebenarnya ini keuangan ini tidak menurun secara drastis, cuma sekian persen, tidak sampai 10% atau cuma sekitar 0,02%. Menurut saya pun itu sangat tidak drastis penurunannya dan masih bisa kita kembangkan. Cuman mungkin dari segi Bapak mengomentari tentang tugas kita itu sangat tidak adil Pak. Sampai akhirnya banyak karyawan-karyawan di sini yang mungkin kesal dengan Bapak. Mohon maaf Pak apabila saya menyinggung perasaan Bapak. Cuman saya ingin speak up tentang perasaan karyawan-karyawan kita yang merasa tidak diadili oleh Bapak. Maaf Pak. Oke, terima kasih pendapatnya Adil. Saya akhiri rapatnya hari ini. Permisi. Nah, gimana videonya? Videonya seru kan? Pasti seru dong. Pasti. Soalnya kita yang bikin dengan effort ya. Iya, benar banget. Terus juga di sini kita akan membawakan topik dalam video tersebut. Gitu. Pertama-tama saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka dan terutama saya juga. Di sini kita kayak diskusi gitu. Jadi mungkin topik pertama ini menurut kalian apa sih pendapat kalian tentang perilaku bos yang kurang adil dalam video tersebut? Tadi tuh gimana menurut kalian nih? Menurut saya sih pemimpin yang tidak biasa marah-marah ketahuan, gak jelas gitu, yang nggak bisa mengayomi lah, itu tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang baik. Soalnya kenapa? Jadi pemimpin itu tidak bisa merangkul antara
karyawan bawahan, ya karyawan. sama si bos. Tuh, jadi kita nggak bisa kayak kerja lebih efektif lah. Jadi kerja tidak bisa dibosankan. Ya, dan tertekan gak sih kadang Tertekan, di kadang-kadang bawahan. juga. Ya, benar. Jadi Kalau kerja juga lebih apa ya? Kayak kurang efektif gitu. ya kurang enjoy juga sebagai Nah, karyawan. iya. Harusnya karyawan pun happy dengan kerja itu kan. Iya gak Betul, sih? benar. Iya gak sih? Ya kan. Nah, kalau menurut lo ini Rino gimana? Apakah kayak hampir sama kah gitu tuh Iya. pendapat Ya, Rino? rasanya juga hampir sama. Karena Hmm. kalau misalkan bos itu perilakunya tidak adil itu juga mempengaruhi pekerjaannya. Pasti Iya. mempengaruhi. Pasti. Karena dia pasti semua orang tuh mungkin ya nggak mungkin ya, semua orang pasti ada iri dengki. Iya, iya. Kan? Pasti. Apalagi kalau misalkan dia seperti cerita ke temannya kalau dia habis dimarahi segala macam, padahal dari video tersebut juga yang satu ini temennya itu Kerjain dengan baik. Nah, dan dia mengerjakan sama seperti temennya yang tidak dimarahi, tapi dia malah kena omel. Nah, iya. Itu paling gak enak. Iya, Iya kan? itu tuh. Nggak adil banget kan? Itu iya sih, Nah, berat banget. kan Kurang adil. jadi gimana ya, pasti ada keselnya, dan dia juga itu bakal mempengaruhi pekerjaan sama. Makanya dia bekerja tidak bagus ya, mungkin ada tekanan dari bos ya, karena bosnya seperti itu. Betul. Setuju juga. Saya pun pernah membaca berita kayak di luar itu seperti kayak US itu gaya kepemimpinannya itu atasan dan bawahan tuh ya benar-benar sama gitu tuh. Sama rata. Iya, jadi benar-benar ya Nggak bisa nggak bisa dibedain. dibedain dan kayak Beda-beda. iya dan benar-benar ya kita sama-sama kerja untuk satu tujuan yang sama gitu tuh. Makanya menurut saya bagus sih tentang kepemimpinan luar biasa itu. Kalau perusahaan bagus ya omset juga bagus. Nah itu dia kuncinya kan. Jadi ya kita harus ada pepatah kayak kita harus suka dulu sama ini baru enjoy ya kan. Gitu. Oke, next kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Itu apa sih menurut kalian yang menjadi kunci utama dalam kepemimpinan yang efektif? Gitu. Efektif ya. Menurut Fatul mungkin. Kalau efektif itu menurut gua orangnya tepat waktu gitu. Tepat waktu sama kayak orangnya rajin gitu kan. Bisa. Iya benar. Bisa sih efektif. Buat contoh gambaran juga kan kalau Iya benar-benar. anak-anak Apalagi buahnya. bos harus mencontohkan yang baik ya. Iya, setuju. Kalau menurut Yoga gimana Yoga? Bentar. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya tuh apa yang menurut kalian yang menjadi kunci utama untuk dalam kepemimpinan yang efektif? Kepemimpinan yang efektif. Ya, Kunci utama kepemimpinan yang efektif itu ya bagaimana cara kita sebagai pimpinan itu menjaga apa sih namanya, menjaga kayak persatuan antara teamwork dengan bawahan juga. Bagaimana cara kita kerja dengan bawahan. Nah, setuju. Iya. Dan juga kayak ya kita ambil dari contoh video yang tadi kayak ya jangan sampai ada yang kayak membeda-bedakan gitu Iya. kan. Kita harus sama ratakan karena tujuan kita sama satu. Dan kita pun butuh orang itu untuk membantu. Ya, kalau kita kan skillnya beda-beda. Nah, itu dia benar-benar kita butuh bantuan mereka itu untuk capai satu tujuannya itu. Oh, benar. Kalau menurut Rino gimana? Kalau menurut saya sih kalau misalkan jadi bos yang efektif ya, Iya. itu yang paling penting tuh mempunyai sifat yang sifat yang bisa menghargai orang lain, bisa juga menjadi orang yang bisa dicontoh untuk semua orang. Iya. Terus bisa juga menjadi orang yang bisa ya bosnya bisa jadi kayak teman gitu. Iya. Ngerangkul lah, ngerangkul Iya, semuanya. ngerangkul. Agar tuh chemistry ya bisa Iya, dibilang kan. chemistry, Iya, itu penting banget. Paling Benar-benar. dapat parah itu paling Iya, harus itu banget penting gitu ya. banget. Iya, benar. Dalam semua project itu, semua proyek ya.
itu tuh semua tuh harus ada kerjasama, paling penting itu kerjasama. Kerjasamanya. Nah kalau misalkan ada orang yang istilahnya seperti kayak di video itu bosnya yang kayak gitu, itu nggak ada kerjasamanya sama sekali sih, apalagi dia kan berdikasih untuk satu orang doang. Nah, itu Ya dia. kan? Seharusnya kalau misalkan orang yang lain itu kerjanya tidak baik atau apa, seharusnya jangan memarahi, tapi seharusnya diajari dengan benar. Nah, itu dia. Diajari Kasih solusinya. kasih solusi Ya, setuju. agar peningkatan lagi kan, biar ada Ya. peningkatan segala macam. Seharusnya gitu sih. Oh, mantap nih, mantap banget nih pendapatnya nih. Nah sekarang ada topik terakhir kita, yaitu bagaimana cara kalian mengukur seorang pemimpin itu tuh berhasil gitu dalam mengerjakan apa, dalam proyek, dalam melakukan proyek gitu. Tuh, coba kita tanya pertama mungkin ke Rino, gimana menurut Rino gimana Apa tadi ini? tentang bagaimana kalian mengukur keberhasilan seorang pemimpin dalam tim proyek itu? Nah, yang paling penting sih kayak yang tadi saya bilang itu penting, kerjasama itu paling penting banget. Iya, penting, ya. Kerjasama itu paling penting. Yang penting ya. Terus juga apa? Yang penting tuh ya pokoknya kerjasama, dan juga harus menjadi support juga ke apa, ke bawahannya, ya kan? Kan dimana juga kan kalau misalkan kerja sendiri juga pasti nggak enak dong. Iya. Susah. Ya, seharusnya bisa jadi menjadi support yang baik, ya kan? Harus menyemangati bawahannya agar tetap semangat, dan juga ngasih solusi agar berhasil gitu loh, maksudnya biar dia tuh pas kayak kita aja nih kan, anak kuliahan kan banyak tugas segala macam kan, harus Iya. pusing kan, gitu kan, stres segala macam. Kalau misalnya nggak bisa, pasti kita juga bakal nanya temen nih Iya, yang bisa. benar. Nah pas udah dikasih sama temen kan jadi bisa tuh, ya kan, Saling seperti support. itu ya, saling support, saling mengasih tahu, saling berbagi lah istilahnya. Ya. Tuh. Dari situ pun kita bisa bangun koneksi gak sih? Iya, Koneksi benar, kita. benar. Koneksi. Mungkin dari koneksi ngobrol itu walaupun sekilas doang, tapi kayak kita bisa lebih dekat sama temen itu. Nah, bayangkan kalau misalnya kayak gitu kan pasti juga ada kayak rasa kecocokan sama orang itu. Nah, itu Jadi, dia. Cocok nggak cocok ya. Iya. Benar. Nah, coba kita tanya menurut Prayoga. Menurut Prayoga tuh gimana tentang kayak keberhasilan, nilai keberhasilan itu menurut Prayoga tuh kayak dipandang pas seperti apakah, atau pas melakukan apakah, Gimana kalau atasannya gitu, pemimpinannya. Coba tanya. Pertanyaannya coba kita apa? Bagaimana kalian mengukur keberhasilan seorang pemimpin tim dalam proyek? Apa ya? Mungkin kita oper dulu mungkin ya, biar sambil kita ngobrol-ngobrol dulu. Coba kita oper ke Fatul. Gimana menurut Fatul tentang itu? Ya, Fatul. Gimana ya? Aduh, bingung juga sih saya. Tapi menurut saya sendiri untuk mengecek keberhasilannya suatu pemimpin tuh mungkin simpel ya, kayak di suatu proyek misalkan pemimpin itu mengajukan proyek baru gitu tuh, membuat proyek baru, otomatis itu kan butuh tim kan. Nah, dan semisal proyek itu sudah berhasil dilakukan dan bermanfaat untuk orang lain, itu sih menurut saya itu sih yang menurut menurut saya ya kesuksesannya itu gimana caranya buat proyek yang efektif dan cepat dilakukan gitu dengan tim yang benar-benar sevisi misi itu. Jadi kayak Iya. Chemistry lah. iya, chemistry-nya udah ini, Terbentuk, jadi terbentuk. iya udah kebentuk, jadi sama kayak tujuannya tuh sama gitu untuk bangun ini dengan waktu segini, jadi kayak nggak ada keterlambatan waktu untuk membangun proyek itu, atau enggak penjualannya atau apapun itu. Mungkin ya itu sih, jadi kayak intinya sama sih dari timnya mungkin ya. Iya, dari tim yang Chemistry-nya itu benar banget. yang nggak bisa dari bentuk itu. Iya, nggak bisa juga, pasti dari timnya. Nah, Itu. tapi juga pemimpin kan jadi contoh, sebagai contoh, ya kan. Iya, Biar karena
bisa membangun kerjasama yang baik. Apalagi Nah, kalau itu misalkan dia. kayak di dalam video iri dengki gitu kan pasti kalian juga punya apa? Kalian juga pasti kayak misalkan jadi orang yang seperti itu, kalian juga pasti punya iri juga nih ke orang yang dibanggain sama bos ya kan? Iya. Iya kayak so, kok dia bisa kayak gini, gua enggak ya. Itu malah nggak perbaikan. Iya, jadi kayak pengen musuhin dia gitu lah, karena Iya. ini mah anak kesayangan gue sama lu sih dia. Ya, benar banget, benar Ya kan, banget. dan kesayangan gue sih kan, nih ya kesayangan gue. Sayangan bos yang enak. Nah sih bos. Tuh, Kalau misalnya udah ngasih contoh yang baik, harusnya kayak bos itu setiap ada proyek yang berhasil tuh kita sebagai bos nih misalnya sebagai bos, ya. itu ngasih achievement gitu ketika proyek itu berhasil gitu. Soalnya ketika dikasih achievement itu kita bakal kayak ngerasa lebih bakal giat lagi. Iya benar banget, benar banget, benar. Dan juga gue pernah ngeliat juga ya salah satunya tadi pertanyaan yang selanjutnya gambarannya seperti atasan di US itu. Jadi ada suatu perusahaan yang dia tuh penjualannya tuh setiap tahunnya stabil lah, stabil. Terus dia tuh setiap tahunnya tuh ngasih reward ke semua karyawannya liburan ke Harusnya Hawaii gitu. Harusnya gitu dengan sih. dengan mungkin dia ada karyawannya ada satu keluarganya atau apapun itu dia boleh ngajak keluarganya itu tuh udah ada tradisinya bukan ada tradisinya, ada di perusahaan tertentu doang sih mungkin ya. Tuh, cuman kayak itu menurut saya bagus sih kayak Kayak ya lomba-lomba tadi juga ya, bener. kayak lomba-lomba kebaikan juga. Iya, ya bagus juga kayak bikin reward gitu biar lebih semangat, lebih giat bawaannya kerjanya gitu tuh. Terus benar banget. Menurut Pak Fatul gimana tentang pendapatnya Pak Yoga tadi? Benar Itu tuh. harus saling ini gitu loh. Iya benar sekali sih. Soalnya kan kita juga harus semangat juga kan. Iya. Itu semangat. Nah dari semangat itu ada lomba. Lomba tuh reward kan lomba tuh reward Iya. kan buat dapetin reward. Jadi semangat belajarnya, belajar. Kerja. Benar banget. Tuh, gimana? Kunci utamanya yang penting itu adalah kerjasama dan bisa menghargai orang lain. Nah, itu dia. Intinya Intinya. Untuk membangun chemistry. Nah, ya. Itu. Tapi ingat kita juga sama bawahan itu harus bikin mindset kita harus sama satu. iya tidak Biar- boleh memilih. Itu dia. Biar Harus tetap bisa memanusiakan manusia istilahnya. Nah, benar banget. ya. Tuh. Paling Benar ada banget. yang lagi viral tuh kan, yang HRD yang marahin tuh, dia yang bilang sampah segala macem, tuh nggak bagus sih. Malah jadi musuhan nanti. Ya, benar. Iri dengki benar. malah kurang baik gitu kan. Musuhan terus kerjanya bagus bener. Ya, benar banget. Nah, ya. Oke. Mungkin topik kita cuman segini aja. Pembahasan tentang leadership ini Sudah selesai ya. ya sudah selesai. Mungkin kalau ada pembahasan lain kita bikin lagi nanti. Iya, kita akan bikin lagi mungkin. Cuman untuk saat ini, untuk tema ini mungkin segini aja. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Bye, assalamualaikum. Dadah. Dadah.